Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haura Aquila Yasin dari kelas 3 Farmasi. Di sini saya akan coba menjelaskan tentang formulasi tablet effervescent dari ekstrak etanol kelopak bunga rosella atau Hibiscus sabradiva L. Ini ada abstrak, yaitu rosella merupakan salah satu tanaman obat yang termasuk ke dalam famili Malvaceae. Secara empiris, rosella berkhasiat dalam menyembuhkan berbagai macam penyakit. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui formula yang paling baik dalam pembuatan tablet effervescent dari ekstrak etanol kelopak bunga rosella yang variasi kadar PVP-nya sebagai berikut. Ekstrak etanol kelopak bunga rosella dibuat menggunakan metode maserasi dalam etanol 70% dengan perbandingan 1:5. Tablet effervescent dibuat menggunakan metode granulasi basah dengan variasi PVP sebesar 0,1%, 0,5%, 1%, 5%, dan 10%. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbedaan kadar PVP mempengaruhi sifat fisik tablet, yaitu penampilan, keseragaman ukuran, keseragaman bobot, kekerasan tablet, variabilitas, dan waktu larut. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa formula 1 yang paling baik. Kemudian ini ada tanaman rosella merupakan famili dari Malvaceae, dan secara empiris, rosella ini berkhasiat sebagai antiseptik, aphrodisiak, diuretik, sedatif, dan tonik. Herba rosella banyak mengandung kalsium, vitamin, magnesium, omega 3, beta karoten, dan 18 asam amino. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang farmasi yang sedemikian pesat mendorong para farmasis untuk pembuatan suatu formulasi. Tujuan formulasi tersebut adalah meningkatkan minat masyarakat dalam mengkonsumsi obat-obat dari bahan alam. Bentuk sediaan yang dipilih dalam penelitian ini adalah tablet effervescent, mengingat bentuk ini dalam hal tertentu relatif memiliki bahan keuntungan dibanding bentuk sediaan lain. Di antaranya dalam hal penyiapan larutan dalam waktu seketika yang mengandung dosis obat yang tepat, menghasilkan rasa yang enak karena adanya karbonat yang membantu memperbaiki rasa beberapa obat tertentu, dan mudah untuk digunakan serta nyaman. Kemudian ada tujuan penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui formulasi tablet effervescent ekstrak etanol kelopak bunga rosella berikut dengan kontrol kualitasnya sehingga dapat diperoleh suatu sediaan tablet effervescent yang memenuhi persyaratan. Kemudian ada metode penelitian. Alat-alatnya yaitu ada alat-alat gelas, cawan uap, water bed, blender, alat maserasi berikut bejana perendam, pengaduk, dan penyaring. Terus ada neraca elektrik, corong, stopwatch, pengayak 14 mesh, mesin pengempat tablet, single punch, variabilator tipe Roche, ada jangka sorong, dan Monsanto Hardness Tester Oven. Kemudian bahannya yaitu ada simplisia kering kelopak bunga rosella dari perkebunan rosella di Kediri, Jawa Timur. Kemudian ada etanol 70%, natrium bikarbonat, asam sitrat, asam tartat, PVP, laktosa, talc, magnesium stearat, manikol, dan vanili. Kemudian ada prosedur kerjanya. Yang pertama yaitu pembuatan ekstrak etanol kelopak bunga rosella, yang kedua penentuan formula granul effervescent, yang ketiga penentuan granul effervescent, yang keempat pemeriksaan sifat dan kecepatan alir granul effervescent, yang kelima pembuatan tablet effervescent, 6 pemeriksaan sifat fisik tablet effervescent, dan yang terakhir yaitu ada analisis data. Kemudian ini ada hasil dan pembahasan dari jurnal penelitian yang saya ambil. Yang pertama ada ekstraksi. Proses ekstraksi menghasilkan ekstrak cair sebanyak 3,6 liter kemudian dipekatkan pada suhu sekitar 50-60 derajat Celcius menggunakan waterbed hingga diperoleh ekstrak kental. Ekstrak kental yang diperas sekitar 200 gram. Pengujian organoleptis, ekstrak meliputi bentuk, warna, bau, dan rasa. Berdasarkan hasil pengujian organoleptis, dapat dinyatakan bahwa ekstrak kental etanol kelopak bunga rosella sudah sesuai dengan persyaratan ekstrak kental pada umumnya. Dengan demikian, ekstrak kental ini siap untuk dibuat dengan tablet effervescent. Kemudian yang kedua ada evaluasi granul. Hasil penelitian menunjukkan semua formula granul memiliki sudut diam pada rentang 30-40 derajat yang sudah ada pada tabel, maka dapat disimpulkan bahwa granul ini memiliki sifat aliran sedang. Hal ini berarti granul ketika dikempam menjadi tablet diperkirakan akan menghasilkan tablet dengan kualitas sedang, karena sifat granul menggambarkan kualitas tablet tersebut sebelum dikempam. Lalu yang ketiga ada pengukuran kecepatan aliran granul. Kecepatan aliran granul semua formula berada di bawah 10 gram per detik. Hal ini berarti granul cenderung mengalir lambat, sehingga memerlukan penanganan khusus ketika granul akan dikempam. Hal ini disebabkan dengan
granul effervescent yang cenderung higroskopis, sehingga ketika pengujian granul menjadi tidak stabil bila waktu pengujiannya terlalu lama. Lalu yang keempat ada evaluasi tablet yang meliputi penampilan tablet, keseragaman ukuran, keseragaman bobot, kekerasan tablet, friabilitas atau keregasan, dan uji waktu larut. Yang pertama ada penampilan tablet. Ini merupakan hasil pengujian penampilan tablet. Penilaian penampilan tablet meliputi ukuran tablet, bentuk, warna, ada tidaknya bau, bentuk permukaan, konsistensi, cacat fisik, dan tanda-tanda pengenal tablet yang dikenali secara organoleptis. Secara keseluruhan, tablet yang dihasilkan tidak memiliki cacat fisik. Tablet yang dihasilkan utuh, tidak ada yang pecah, dan permukaannya rata. Berdasarkan evaluasi penampilan, maka penampilan yang paling baik adalah tablet Formula 3, 4, dan 5. Yang kedua ada keseragaman ukuran. Menurut Farmakopeia edisi 3, keseragaman ukuran tablet harus memenuhi persyaratan bahwa diameter tablet tidak lebih dari 3 kali dan tidak kurang dari 1/3 kali tebal tablet, kecuali dinyatakan lain. Hasil pengujian keseragaman ukuran dirangkum pada tabel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa semua tablet masing-masing formula memiliki keseragaman ukuran yang memenuhi persyaratan. Kemudian ada keseragaman bobot. Sebanyak 20 tablet ditimbang satu persatu dan dihitung bobot rata-rata tiap tablet. Hasil pengujian keseragaman bobot disimpulkan dalam tabel. Dan berdasarkan penelitian, penyimpangan bobot rata-ratanya tidak lebih dari 5%. Bila dilihat dari hasil pada tabel, maka semua tablet memenuhi persyaratan pengujian keseragaman bobot. Kemudian ada kekerasan tablet. Satu tablet ini diletakkan di tengah dan tegak lurus pada hardner tester, mula-mula skala pada posisi 0, kemudian alat diputar pelan-pelan sampai tablet pecah. Hasil pengujian kekerasan tablet dirangkum pada tabel. Berdasarkan penelitian, terdapat kekerasan tablet yang berbeda antara tiap formula. Peningkatan kadar PVP akan meningkatkan kekerasan tablet. Hal ini disebabkan peningkatan kadar PVP akan meningkatkan ikatan antara senyawa dalam tablet, sehingga tablet akan semakin keras jika semakin tinggi kadar PVP-nya. Formula 4 dan 5 memiliki kekerasan yang memenuhi rentang antara 4-10 kg, sedangkan formula 1, 2, dan 3 kekerasannya berada di bawah rentang, namun tingkat friabilitasnya memenuhi persyaratan, sehingga disimpulkan semua formula ini memenuhi pengujian kekerasan tablet. Kemudian ada friabilitas atau keregasan. Sebanyak 20 tablet yang telah dibebas debukan ditimbang, kemudian dimasukkan dalam friabilator. Tablet diambil dan dibersihkan dari partikel yang menempel pada tablet, ditimbang kembali, dihitung persentase selisih atau susut bobotnya. Hasil pengujian friabilitas dirangkum pada tabel. Dan apabila dilihat dari tabel, peningkatan kadar PVP akan menurunkan friabilitas tablet. Hal ini disebabkan semakin tinggi kadar PVP dalam tablet, maka semakin keras tablet tersebut, tingkat kerapuhannya semakin kecil, dan nilai friabilitasnya semakin kecil. Kemudian ini ada uji waktu melarut. Jadi sebanyak 10 tablet dimasukkan satu persatu, dimasukkan ke dalam gelas yang berisi air dan dihitung waktu yang diperlukan tablet untuk melarut sempurna. Hasil pengujiannya, waktu melarut dirangkum pada tabel. Dilihat dari hasil pada tabel, semakin tinggi kadar PVP dalam tablet, maka semakin lama tablet tersebut melarut. Semakin tinggi kadar PVP-nya juga akan meningkatkan kekerasan tablet, sehingga tablet akan membutuhkan waktu yang lebih lama untuk melarut. Persyaratan dari waktu larut tablet effervescent adalah dapat larut kurang dari 2 menit, dan dapat disimpulkan formula yang memenuhi persyaratan pengujian waktu melarut tablet adalah formula 1. Sudah jelas ya, karena pada formula 2, 3, 4, dan 5 itu waktunya melebihi persyaratan, yaitu 2 menit, lebih dari 2 menit. Kemudian ada penilaian formula. Berdasarkan hasil evaluasi tablet dengan parameter pengujiannya, maka penentuan pemilihan formula yang paling baik dipilih berdasarkan skor dan nilai terbesar yang didapat masing-masing formula. Formula yang menghasilkan nilai terbesar disebut sebagai formula yang terbaik. Nilai terbesar diraih oleh formula 1, sehingga formula 1 dinyatakan sebagai formula yang terbaik. Ini ada kesimpulan, berdasarkan penelitian yang dilakukan, kadar PVP mempengaruhi sifat fisik tablet. Peningkatan kadar PVP dalam tablet akan memperbaiki penampilan, meningkatkan kekerasan tablet, menurunkan friabilitas, dan meningkatkan waktu melarut. Pengujian dilakukan terhadap granul dan tablet effervescent menggunakan metode scoring, menghasilkan formula 1 sebagai formula yang terbaik. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.